Selamat hari Minggu. Selamat mengikuti kembali ibadah sekolah Minggu. Nah adik-adik, walaupun adik-adik beribadah di rumah, tetap semangat, tetap sukacita. Nah adik-adik, kakak mau mengingatkan kembali, minggu kemarin kita merayakan hari apa adik-adik? Iya betul, hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus dari kematiannya. Tuhan Yesus sudah bangkit untuk menghapuskan dosa-dosa kita semua. Dosa-dosa adik-adik, kakak, mama, bapak, semua ya. Tuhan Yesus hapuskan dosa-dosa kita semua. Tuhan Yesus sudah menang. Berarti kita harus sukacita ya, karena kita menjadi anak-anak Tuhan Yesus. Kita semua menjadi pengikut Tuhan Yesus yang harus setia mengikut Tuhan Yesus dan taat melakukan firman Tuhan. Yuk, sekarang kita mau memulai ibadah kita. Kita angkat satu pujian. Kakak undang bangkit berdiri semua. Ayo bangkit berdiri semua. Kita semangat, kita sukacita menyanyikannya dengan bersukaria. Lagu yang kita akan nyanyikan, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria hari ini, karena ini hari bahagia berkumpul. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Sekali lagi adik-adik. Mari kita bersukaria hari ini, karena ini hari bahagia berkumpul. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Nah adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Kita mau berdoa dulu ya adik-adik ya. Lipat tangannya, tutup matanya semua adik-adik. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang berada di sorga yang maha baik, kami anak-anak mau mengucapkan penuh ucapan syukur dan terima kasih atas berkat penyertaan kasih setia Tuhan Yesus kepada kami semua anak-anaknya. Terima kasih kembali kami dapat mengikuti ibadah online sekolah minggu. Walaupun kami di rumah, kami tetap semangat. Itu semua berkat kekuatan yang dari Engkau kepada kami anak-anak-Mu. Tolong Tuhan Yesus pimpin dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah online sekolah minggu. Biarlah itu semua hanyalah untuk memuliakan dan memuji nama Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Lukas 12 ayat 8. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kakak mau mengajarkan lagu baru adik-adik ya. Judulnya DOSA ya. Adik-adik perhatikan di rumah, kakak yang akan menyampaikannya ya, lagu puji-pujian yang baru.
Nah adik-adik, sekarang kita mau kembali menyanyikan lagu DOS yang tadi baru sebelum mendengarkan firman Tuhan. DOSA itu dosa, jangan lakukan. DOSA itu dosa, Yesus tak suka. Mari lakukan semua firman Tuhan, jauhi pelanggaran. Janganlah mencuri, janganlah berbohong. DOSA, janganlah mencuri, janganlah berbohong. DOSA. Sekali lagi adik-adik. DOSA itu dosa, jangan lakukan. DOSA itu dosa, Yesus tak suka. Mari lakukan semua firman Tuhan, jauhi pelanggaran. Janganlah mencuri, janganlah berbohong. DOSA, janganlah mencuri, janganlah berbohong. DOSA. Halo adik-adik. Nah, untuk kali ini di Horong 2 yang akan membawakan khotbah adalah Kariri Limbong. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa yuk adik-adik. Kita lipat tangannya, tutup matanya, kita siapin hati kita untuk berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan buat kesehatan, buat keluarga yang Kau berikan kepada kami, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, sebentar kami anak-anak-Mu mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini bisa kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang sertai kami selama ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, kali ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bahannya adalah dari firman Tuhan kali ini kita baca dari Yosua 7 ayat 16 sampai 26. Sudah disiapin Alkitabnya adik-adik? Sudah dibuka? Dari Yosua 7 ayat 16 sampai 26. Kakak ulang sekali lagi ya. Yosua 7 ayat 16 sampai 26. Nah, kakak akan bacakan. Adik-adik dengarkan ya. Yosua 7 ayat 16 sampai 26. Keesokan harinya bangunlah Yosua pagi-pagi, lalu menyuruh orang Israel tampil ke muka suku demi suku. Maka didapatilah suku Yehuda. Ketika disuruhnya tampil ke muka kaum-kaum Yehuda, maka didapatinya kaum Zerah. Ketika disuruhnya tampil ke muka kaum Zerah, seorang demi seorang, maka didapatilah Zabdi. Ketika disuruhnya keluarga orang itu tampil ke muka, seorang demi seorang, maka didapatilah Akan bin Karmi bin Zabdi bin Zerah dari suku Yehuda. Berkatalah Yosua kepada Akan, "Anakku, hormatilah Tuhan Allah Israel,
dan mengakulah di hadapannya. Katakanlah kepadaku apa yang kau perbuat. Jangan sembunyikan kepadaku. Lalu Akan menjawab Yosua, katanya, benar, akulah yang berbuat dosa terhadap Tuhan, Allah Israel. Sebab beginilah perbuatanku. Aku melihat di antara barang-barang jarahan itu jubah yang indah, buatan Sinear, dan 200 sikal perak, dan sebatang emas yang 50 sikal beratnya. Aku mengingininya, maka aku ambil. Semuanya itu disembunyikan di dalam kemahku dalam tanah, dan perak itu di bawah sekali. Lalu Yosua menyuruh orang segera pergi ke kemah itu, dan sesungguhnya semuanya itu disembunyikan dalam kemah Akan, dan perak itu ada di bawah sekali. Maka mereka mengambil semuanya itu dari dalam kemah, lalu membawanya kepada Yosua dan kepada semua orang Israel, dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Kemudian Yosua beserta seluruh Israel mengambil Akan bin Zerah dan perak, jubah dan emas batang itu, anak-anaknya yang laki-laki dan perempuan, lembunya, keledainya, dan kambing dombanya, kemahnya dan segala kepunyaannya. Lalu semuanya itu dibawa ke lembah Akor. Berkatalah Yosua, seperti engkau mencelakakan kami, maka Tuhan pun mencelakakan engkau pada hari ini. Lalu seluruh Israel melontari dia dengan batu. Semuanya itu dibakar dengan api dan dilempari dengan batu. Sesudah itu didirikanlah di atasnya suatu timbunan batu yang besar, yang masih ada sampai sekarang. Lalu surutlah murka Tuhan yang bernyala-nyala itu. Oleh sebab itu, nama tempat itu sampai sekarang disebutkan lembah Akhor. Nah, adik-adik, kakak mau nanya nih, adik-adik, cita-citanya apa sih adik-adik kalau udah besar? Jadi apa? Jadi guru. Jadi dokter. Wah, bagus sekali adik-adik. Ada yang cita-citanya apa lagi? Tentara. Pasti adik-adik para laki-laki ya ini ya. Terus cita-citanya apa lagi? Pasti beragam ya adik-adik cita-cita adik. Nah, adik-adik, kakak mau ngasih tahu tipsnya supaya adik-adik bisa menggapai cita-cita adik-adik dengan baik. Yaitu adik-adik harus jujur. Apa adik-adik? Jujur. Boleh sekali lagi kita katakan ya, 1, 2, 3. Jujur. Iya betul adik-adik. Adik-adik kalau sudah besar mau kan jadi guru yang jujur? Siapa yang mau jadi guru yang jujur? Jadi dokter yang jujur? Siapa yang mau? Iya, semua cita-cita adik-adik itu sangat baik sekali. Apalagi kalau adik-adik dimulai dari sejak sekarang, yaitu menjadi anak-anak yang jujur. Ya adik-adik ya. Nah, adik-adik, kakak mau nanya, minggu kemarin itu kita khotbahnya tentang titah keberapa sih adik-adik? Iya, titah ke-8. Isinya tentang apa adik-adik? Sekali lagi apa adik-adik? Jangan mencuri. Betul sekali adik-adik. Minggu kemarin kita belajar tentang titah ke-8, yaitu jangan mencuri. Nah, kalau jangan mencuri itu perbuatan yang jujur atau tidak adik-adik? Tidak ya, betul? Iya, kalau mencuri itu salah satu tindakan yang tidak jujur. Apalagi coba tindakan yang tidak jujur. Boleh kakak kasih contoh? Boleh ya. Misalnya adik-adik, mama ngasih uang nih, Dek,
tolong beliin ya cengek. Siapa yang suka diminta tolong beliin cengek? Tolong beliin cengek ya. Ini uangnya 10.000. Nah, pas beli ternyata harga cengeknya berapa? Kakak cuman kasih contoh ya. Contohnya 8.000 cengeknya. Tapi mama kasih 10.000. Pulang-pulang, mana cengeknya? Ini mah harganya 10.000. Wah, itu perbuatan jujur atau tidak? Tidak ya adik-adik, karena tadi cengeknya harganya berapa? 8.000. Jadi adik-adik itu berbohong atau tidak? Berbohong ya. Iya, mau itu berbohongnya hal kecil seperti yang tadi atau hal yang besar sekalipun ya adik-adik, itu tetap saja dosa. Iya, kalau tidak jujur itu tetap saja dosa. Betul adik-adik? Iya, Tuhan gak ngelihat, cuman 2.000 kok. Kalau yang dia tidak jujurnya atau berbohongnya lebih banyak. Atau dia mencuri barang yang mahal. Tetap aja adik-adik Tuhan Yesus melihat, sama seperti tertulis di Amsal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan yang baik. Jadi adik-adik, siapa yang mau jadi anak-anak yang jujur? Siapa? Pintar, pada angkat tangan. Nah, lalu adik-adik, tadi kakak baca firman-nya tentang siapa ya adik-adik? Tentang siapa? Tentang Akan. Siapa adik-adik? Akan, iya betul. Tadi ceritanya Akan ngapain ya adik-adik? Iya betul adik-adik. Tadi diceritanya Akan itu mencuri, betul. Dia mencuri apa tadi adik-adik? Jubah yang mahal. Terus apalagi adik-adik? Emas, iya, dan segalanya ya adik-adik. Lalu akan menyembunyikannya di dalam kemahnya. Betul? Nah, itu salah satu contoh di dalam Alkitab tentang perbuatan yang mencuri. Jadi adik-adik, jangan sampai kita jadi anak-anak yang tidak jujur ya, seperti Akan atau seperti anak yang tadi yang berbohong tadi. Oke adik-adik, sekali lagi kakak tanya ya, siapa yang mau jadi anak-anak yang jujur? Iya, jujur. Kakak seneng banget, banyak banget yang angkat tangan. Nah, adik-adik, semoga dengan firman hari ini adik-adik nggak lupa ya, dan adik-adik bisa selalu ingat untuk menjadi anak-anak yang jujur. Karena Tuhan Yesus melihat, mata Tuhan melihat perbuatan kita, baik kita jujur atau tidak jujur. Gimana adik-adik? Sudah mengerti kan maksud firman hari ini? Nah, kalau sudah mengerti, kita berdoa yuk adik-adik. Kita tutup firman hari ini. Kita lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu diingatkan untuk menjadi anak-anak yang jujur. Tuhan Yesus, selalu ingatkan kami untuk tetap menjadi anak-anak yang jujur Tuhan. Apapun nanti cita-cita kami Tuhan, baik kami mau menjadi guru yang jujur, dokter yang jujur, kami mau menjadi polisi yang jujur, atau cita-cita kami yang lain Tuhan. Tapi kami mau menjadi anak-anak yang jujur Tuhan, karena kami tahu Engkau melihat perbuatan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman hari ini. Biar kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Bukan hanya mendengarnya, tapi kami bisa melakukannya dalam kehidupan hari-hari, yaitu menjadi anak-anak yang jujur. Terima kasih Tuhan Yesus buat ibadah hari ini, buat firman hari ini. Kami bersyukur sekali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Nah adik-adik, sebelum kita mengumpulkan persembahan, kakak mau kasih pengumuman dulu ya. Adik-adik boleh memberikan persembahannya ditransfer ke rekening gereja, ada di bawah sini ya. Nah boleh setelah ditransfer ke gereja, konfirmasi lagi ke guru sekolah minggunya. Atau persembahan adik-adik boleh dititipkan ke sintuaweknya atau ke guru sekolah minggunya. Ayo, adik-adik sudah persiapkan persembahannya? Yuk, kita memberikannya dengan yang hati yang tulus, hati yang memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Nah sekarang kakak mau angkat satu pujian sambil adik-adik memberikan persembahan. Mata Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Adik-adik, kita mengucapkan puji syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yesus atas berkat-berkat yang Tuhan Yesus berikan kepada kita semua. Nah sekarang adik-adik, kita mau berdoa, mendoakan persembahan yang kita berikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang maha baik, kembali kami mengucapkan puji syukur dan terima kasih atas berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kami anak-anak-Mu. Tuhan Yesus, kalaupun kami memberikan persembahan yang sedikit, tolong Tuhan Yesus kuduskan, berkati, biarlah itu berkenan di hati Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Persembahan kami, curahan berkat-Mu, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Adik-adik, mari kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom adik-adik. Sampai ketemu ibadah online sekolah minggu-minggu depan. Salam sehat, salam sukacita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.